Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Filosofi pemakaian pengembangan wawasan Nusantara ditinjau dari filsafat Pancasila, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan, seperti halnya memberikan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan serta rasa toleransi yang tinggi. Aspek wilayah Nusantara. Geografi Indonesia yang terdiri dari atas ribuan sumber daya alam dan suku bangsa. Dengan demikian, cara konseptual kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan dan kelemahan pula. Contoh kekayaan alam dan suku bangsa di Indonesia. Ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah aspek sosial dan budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, mengandung potensi konflik yang sangat besar. Terlebih lagi dengan kesadaran masyarakat yang relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas. Contoh macam-macam suku bangsa di Indonesia. Ada suku Dayak, suku Minang, ada suku Batak, dan juga lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini adalah adanya pengklaiman budaya oleh negara Malaysia contohnya. Karena kurang respeknya pemerintah untuk mengamankan aset-aset budaya seperti tari pendek dari Bali, dari Ponorogo dari Jatim, dan juga tari tortor dari Sumatera. Seharusnya kita selalu cinta dengan budaya Indonesia sehingga negara lain tidak mudah merebut budaya dan adat istiadat yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, cintailah produk-produk buatan Indonesia seperti batik, angklung, dan juga lain sebagainya. Nah, maka dari itu jangan sekali-kali melupakan sejarah Indonesia dan juga adat dan istiadat di Indonesia. Karena kita sebagai penerus bangsa Indonesia adalah intan permata yang dimiliki Indonesia. Kalau bukan kita, para pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan nenek moyang dan juga orang-orang pendahulu yang sudah berjuang mati-matian memerdekakan Indonesia. Sebagai bangsa dan penerus bangsa, yaitu mempertahankan dan menjaga kesatuan NKRI. Selanjutnya, kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, bangsa, dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala
kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara tentunya memiliki tujuan. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Kedudukan atau status wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan kehidupan nasional Indonesia adalah 1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami silakan ke moderator.